Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alvira. Saya dari kelas akuntansi 4 pagi A. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang laba ditahan untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan yang kedua. Nah, untuk mau lihat presentasinya, cek di slide. Oke. Yang pertama itu tentang apa itu laba ditahan. Nah, pengertian laba ditahan adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan, tapi laba tersebut tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, laba tersebut juga akan digunakan kembali oleh perusahaan. Istilahnya itu akan diputar kembali untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk laba ditahan sendiri itu berasal dari laba kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional perusahaan. Nah, kegiatan non-operasional ini misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, yang selanjutnya itu apa fungsi laba ditahan? Nah, fungsi atau tujuan adanya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Nah, laba ditahan juga bisa digunakan untuk yang pertama itu pengembangan usaha, pembayaran utang, terus membiayai kegiatan operasional. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi laba ditahan satu persatu. Nah, yang pertama itu tentang pengembangan usaha atau ekspansi bisnis, yaitu dengan laba yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan akan digunakan kembali untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Nah, pengembangan bisnis juga ada bermacam-macam bentuknya, mulai dari pembangunan pabrik baru, pembelian mesin baru, menambah land bank perusahaan, mengakuisisi perusahaan supplier, atau berinvestasi di pasar modal. Nah, semua hal tersebut membutuhkan dana yang besar. Dalam istilahnya itu juga sering disebut capital expenditure atau pengeluaran modal. Dengan adanya cadangan laba ditahan, maka perusahaan bisa membiayai capital expenditure tersebut dengan dananya sendiri tanpa harus melibatkan pihak dari luar perusahaan. Nah, dalam contoh kasusnya itu seperti penambahan saham baru ataupun utang, penerbitan obligasi atau hipotek. Nah, yang kedua itu tentang pembayaran utang. Nah, fungsi atau kegunaan laba ditahan lainnya yaitu untuk pembayaran utang perusahaan, khususnya utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Utang jangka panjang umumnya memiliki nominal yang besar. Apabila tidak segera dibayarkan, maka ada resiko perusahaan akan dipilotkan oleh kreditur. Nah, sebenarnya perusahaan bisa melunasi utang yang akan segera jatuh tempo dengan cara menerbitkan saham baru atau obligasi. Namun, kedua jenis pendanaan tersebut memiliki biaya modal yang tidak sedikit. Nah, laba ditahan juga adalah salah satu opsi terbaik karena tidak ada biaya modal dan mudah dilakukan. Nah, selanjutnya itu tentang pembiayaan operasional perusahaan. Nah, laba ditahan akan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, perusahaan yang sedang tumbuh berkembang akan selalu membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang semakin kompleks. Nah, dengan menggunakan laba ditahan, perusahaan tidak membutuhkan utang atau dana dari sumber luar yang lain untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang unsur laba ditahan. Nah, unsur laba ditahan bisa dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembagian dividen. Nah, saya akan menjelaskan laba atau rugi bersih. Nah, laba bersih akan menambah jumlah laba ditahan perusahaan. Nah, laba bersih di sini adalah laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak. Nah, rugi bersih akan berefek sebaliknya. Rugi akan mengurangi jumlah saldo laba ditahan perusahaan. Lalu laba atau rugi bersih akan menambah atau mengurangi laba ditahan dengan melakukan tutup buku terhadap laba atau rugi
yang dihasilkan dengan jurnal penutup. Nah, terus juga laba rugi perusahaan dipengaruhi oleh pendapatan dan beban perusahaan juga. Nah, pendapatan dan beban merupakan akun periodik yang akan digunakan lagi di periode berikutnya. Untuk itu, saldo akun tersebut harus ditutup. Nah, pos pendapatan dan beban harus ditutup ke dalam pos akun laba ditahan di setiap akhir periode. Nah, penutupan akun pendapatan dan beban ini akan berpengaruh terhadap laba ditahan perusahaan. Terus yang selanjutnya itu ada pembagian dividen. Nah, dividen merupakan bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, apakah dividen dibagikan atau tidak? Nah, jawaban itu semua tergantung dari kebijakan dividen perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS perusahaan. Pembagian dividen akan diambilkan dari laba ditahan perusahaan. Nah, dividen yang dibagikan oleh perusahaan bisa berbentuk dividen tunai atau dividen saham. Jadi, ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, apapun bentuknya, laba ditahan pasti akan berkurang. Terus yang selanjutnya itu tentang laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini berisi tentang perubahan yang terjadi terhadap laba ditahan perusahaan pada periode berjalan. Nah, rincian laporan laba ditahan ini biasanya terdiri dari laba atau rugi operasional perusahaan, pembayaran dividen, dan pos-pos lainnya jika ada yang mempengaruhi saldo laba ditahan. Nah, lebih tepatnya, perhitungan laba ditahan bisa dirumuskan sebagai berikut. Itu laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan ditambah laba bersih dikurang pembayaran dividen. Nah, berikut contoh laporan laba ditahan. Pada awal tahun 2019, posisi saldo laba ditahan PT Blimbing Jaya sebesar IDR 4.700. Selama tahun 2019, PT Blimbing Jaya berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar IDR 5.800. Nah, pada akhir periode, PT Blimbing Jaya memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar IDR 5.300 kepada para pemegang sahamnya dengan rincian IDR 2.000 untuk pemegang saham preferen dan IDR 3.300 untuk pemegang saham biasa. Nah, kita bisa menyusun laporan laba ditahan per 31 Desember 2019 secara sederhana, itu berikut ini. Nah, ini nih. Ini berikut laporan laba ditahan. Nah, saldo laba ditahannya 1 Januari 2019 itu IDR 4.700 yang diketahui tadi. Terus laba bersih setelah pajak selama 2019 dengan IDR 5.800 itu pembayaran dividen tunai. Ada 2, saham preferen dan saham biasa. Nah, saham preferen ini sejumlah IDR 2.000, saham biasa IDR 3.300. Nah, total pembayaran dividen itu dari jumlah dari jumlah saham preferen sama saham biasa itu jumlahnya IDR 5.300. Nah, jadi total semua dari laba ditahan 31 Desember 2019 ini mencapai IDR 5.200. Nah, tak lupa juga ada pencatatan akuntansinya dari laba rugi ini. Nah, jurnal atau pencatatan yang dilakukan ketika perusahaan mengalami laba atau rugi, dan pencatatan ini merupakan salah satu jurnal penutup laba atau rugi yang dihasilkan akan ditutup pada akun laba ditahan. Nah, artinya laba akan menambah akun laba ditahan dan rugi akan mengurangi akun laba ditahan. Nah, berikut contoh nih jurnal laba, yaitu laba bersih setelah pajak, yaitu di debat
sebesar 5.800 IDR. Nah, laba ditahannya itu dikredit 5.800, yaitu jurnal jika perusahaan menghasilkan laba. Nah, kebalikannya, jika perusahaan menderita kerugian, yaitu laba ditahannya didebet pada rugi bersih. Nah, selanjutnya itu ada pembagian dividen. Nah, laba ditahan akan berkurang nilainya apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan laba ditahan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, pembagian dividen tersebut juga akan dijurnal sebagai berikut. Nah, ini contoh pembagian dividen tunai. Pada saat pengumuman pembagian dividen itu laba ditahan didebet pada utang-utang dividen saham preferen dan utang dividen saham biasa. Nah, kebalikannya, jurnal saat pembayaran dividen itu utang dividen saham preferen sama utang dividen saham biasa itu berada di debit. Nah, padanya itu atau di kreditnya itu kas. Nah, di sini juga ada catatannya juga. Ada 2 tahap dalam pencatatan dividen tunai. Yang pertama itu ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen. Nah, saat pengumuman tersebut, perusahaan akan mengurangi atau mendebit saldo laba ditahan dan mengakui utang dividen. Nah, utang dividen ini diakui karena dividen masih belum dibayarkan, hanya diumumkan. Dan pengumuman ini berarti perusahaan berjanji atau berhutang kepada pemegang saham bahwa dividen akan dibayarkan. Nah, yang kedua itu penjurnalan ketika dividen telah dibayarkan. Nah, tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran dividen ini yaitu dengan yang berbeda. Ketika pengumuman pembagian dividen tidak serta-merta saat itu juga dividen akan segera dibayarkan. Ketika pembayaran sudah dilakukan, maka perusahaan akan mengeluarkan kas atau mengkredit kas dan utang dividen akan didebit telah dibayar. Nah, itu adalah tentang laba ditahan ya, dari pengertiannya, fungsinya, terus laporan pencatatannya. Nah, itu sudah saya jabarkan satu persatu. Nah, jadi kesimpulannya, laba ditahan adalah bagian atau keseluruhan laba perusahaan yang akan digunakan kembali untuk keperluan perusahaan. Bahkan pertumbuhan laba ditahan dijadikan sebagai tolak ukur bagi sebagian investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Nah, cukup itu saja yang saya paparkan untuk presentasi kali ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan mendengarkan dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk kita nanti yang prodi akuntansi dan lainnya juga. Teman sudah lihat kan presentasinya untuk pemaparan tentang laba ditahan. Nah, semoga bisa bermanfaat ya dan menambah ilmunya juga. Dan juga semoga paham apa yang saya presentasikan. Nah, itu saja yang saya sampaikan dan saya presentasikan. Nah, jangan lupa juga untuk like dan komen yang baik-baik ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.